Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di Husna Kids Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau sharing tentang bagaimana supaya toko kita itu banyak pengunjung atau banyak pelanggan. Istilahnya itu ramai pengunjung ya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, udah subscribe-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi gini teman-teman, tips supaya usaha kita ramai atau banyak pengunjung, banyak customer yang datang ke toko kita, mereka senang datang ke toko kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastinya berdoa. Berdoa sebelum buka toko. Yang kedua adalah masalah kebersihan. Nah, masalah kebersihan ini penting juga ya teman-teman. Karena apa? Semua usaha apapun, toko apapun, jualan apapun, pasti yang dinilai customer pertama kali adalah kebersihan. Jangan sampai mereka memiliki kesan kotor terhadap usaha kita, terhadap toko kita. Itu masalah kebersihan. Yang ketiga adalah yang penting, paling penting ini ya teman-teman, adalah pelayanan. Karena kita usaha atau jualan apapun tidak hanya bersaing masalah harga, tapi juga bersaing masalah pelayanan dan kualitas. Jadi gini, pelayanan terhadap toko mainan itu memang agak-agak ekstra ya. Karena apa? Target kita adalah anak-anak dan kita harus sabar. Contohnya seperti ini. Setiap anak yang datang ke toko kita itu belum tentu mereka mau beli mainan apa. Tujuan dari rumah pengen beli mainan apa itu belum tentu. Kadang anak-anak itu datang ke toko kita itu bingung mau beli mainan apa, mau pilih yang mana. Mereka itu bingung. Jadi mereka itu masih muter-muter di toko kita itu banyak sekali. Tapi kadang juga ada yang beli mainan ini dari rumah udah punya tujuan beli mainan ini gitu, ada. Tapi kebanyakan yang namanya anak-anak itu pasti ketika dia masuk ke toko kita itu pastinya bingung mau beli apa gitu, sampai kadang itu orang tuanya sampai tidak sabar gitu. Jadi gini, ketika ada kasus seperti itu kita harus memberi pelayanan yang terbaik. Jangan sampai kita bosan atau jengkel karena lamanya customer kita membeli, jangan sampai. Justru di sini kita harus menunjukkan pelayanan kita terhadap mereka. Kalau kita misalkan bosen kok lama gitu, kalau sampai kita bosen, punya rasa bosen, kita ajaklah ngobrol terhadap orang tuanya. Kita tanyakan ingin mainan apa, cari mainan apa gitu. Nah, kita tanya-tanya. Kalau kadang mereka menjawab, ya nggak tahu mas, biar muter-muter dulu. Kita harus jawab, oh iya silahkan, nggak apa-apa gitu. Nah, itu poin penting ya teman-teman. Yang selanjutnya masih tentang pelayanan adalah kalau bisa kita ajaklah ngobrol orang tuanya atau yang mengantarkan anak-anak itu, kita ajak ngobrol. Seperti contohnya anaknya umur berapa, tuh sekolah kelas berapa, rumahnya di mana gitu. Gak apa-apa, itu adalah pelayanan kita. Supaya apa? Supaya kita terlihat sangat ramah. Jangan sampai kita diam aja, apalagi mainan HP cuek, terlihat cuek gitu. Jangan sampai. Karena apa? Pasti orang tua itu atau pelanggan kita itu akan menilai kita terhadap pelayanan tadi. Kita harus benar-benar ramah dan sabar, murah senyum apalagi itu ya teman-teman. Masih dalam pelayanan adalah tentang kualitas barang kita. Karena gini, ketika kita pulaan atau membeli grosiran, itu pasti di tempat grosir itu ada peringatan tidak boleh dicoba. Pastinya seperti itu ya teman-teman. Jadi istilahnya kita itu memang resikonya itu ada di sini, masalah kualitas. Jadi kualitas itu
gimana kalau kita kolaan, kadang kita kan nggak tahu apakah ini barang ini berfungsi atau tidak, kita tidak boleh mencoba. Tapi ketika kita menjual ke pelanggan, pelanggan pastinya ingin mencoba kan, kita nggak mau menjual barang-barang cacat atau gimana, itu jangan sampai. Jadi gini, setiap mainan yang tidak bersegel itu pastikan mainan itu dicoba. Jadi pelanggan itu harus tahu apakah mainan ini berfungsi atau tidak, harus dicoba di toko. Jangan sampai ketika dia sampai di rumah barangnya cacat, hancur, nggak berfungsi, jangan sampai. Itu bisa merusak citra toko kita. Jadi misalkan seperti ini ya teman-teman, contohnya seperti ini, RC atau mobil remote control. Ini kan tidak bersegel, kita masih bisa mencoba, kita buka, kita coba dulu. Jangan sampai langsung dikasihkan pelanggan, dikasih baterai, langsung langsung dibawa pulang gitu. Jangan sampai, kalau bisa dicoba dulu. Jangan sampai pelanggan itu kecewa, karena kalau mereka udah kecewa, dia tidak akan balik lagi ke kita. Itu poin pertama tentang masalah kualitas. Kalau saya pribadi di toko saya, semua mainan yang tidak bersegel saya wajibkan untuk mencoba. Seperti mainan-mainan yang berbaterai, itu pasti saya suruh mencoba dulu. Yang keempat adalah promo. Nah gini, masalah promo ya teman-teman, itu adalah daya tarik sendiri. Karena apa? Awal saya membuka toko usaha, saya udah bikin yang namanya promo. Seperti misalkan pembelian atau belanja di atas 100.000, saya kasih promo 10%, saya kasih promo 5%, itu terserah kita. Jadi masalah ketentuan harga itu terserah kita masing-masing ya teman-teman. Tapi kebanyakan pelanggan itu di tempat saya, di wilayah saya ini tidak terlalu peduli dengan yang namanya promo. Karena apa? Promo itu potongannya hanya sedikit sebenarnya. Jadi awalnya promo saya udah saya tutup. Karena apa? Udah saya kasih promo, itu masih aja ditawar gitu. Jadi saya agak gimana gitu. Tapi nggak apa-apa. Di sini saya dapat pelajaran, dapat poin. Oh ternyata ibu-ibu, bapak-bapak atau pelanggan itu senang, ternyata lebih senang ketika mereka bisa menawar. Bukan kita kasih promo, tapi kita kasih keleluasaan untuk menawar. Jadi promo saya hilangkan, tapi toko saya kasih saya berikan leluasa untuk bisa menawar. Jadi gini, gak apa-apa kita kasih harga tinggi, kita ambil berapa persen dari keuntungan kita yang lebih tinggi. Jadi ketika nanti ada pelanggan menawar, jatuhnya tidak dikit-dikit amat, keuntungan kita tidak terlalu sedikit. Karena apa? Kita udah menaikkan harga sebelumnya. Di sini pelanggan lebih suka dia mengurangi dengan cara dia sendiri daripada kita kasih promo. Dan itu adalah daya tarik kita tersendiri, daya tarik toko kita. Istilahnya seperti itu. Ini juga penting karena ini seperti masalah saingan, masalah harga dengan kompetitor kita. Jadi untuk promo atau memberikan penawaran, bisa ditawar, itu adalah tergantung diri kita masing-masing. Apakah kita mau memberikan penawaran, memberikan istilahnya itu tawar menawar, bisa tawar menawar, atau hanya memberikan harga net tapi dengan diskon, itu tergantung kita. Tapi kalau untuk saya pribadi, awalnya saya kasih promo tapi kayaknya tidak efektif. Jadi saya kasih keleluasaan untuk bisa menawar, intinya seperti itu. Jadi pelanggan itu lebih tertarik kalau dia mengurangi harga dengan cara mereka sendiri. Tapi kita harus juga punya istilahnya
punya trik atau punya tips supaya penawaran tadi tidak terlalu jauh dengan harga modal kita. Jadi seperti itu tips saya. Untuk yang kelima adalah harus menerima komplain. Jadi gini, walaupun barang udah dicoba di toko, kadang sampai rumah itu kadang ya tidak berfungsi. Seperti misalkan mereka beli pelampung, itu kan pelampung itu kan udah kita pompa di toko. Ketika mereka balik ke rumah ternyata bocor, pastinya mereka ingin kembali ke kita, dan ternyata pelampung itu cacat, tidak bisa digunakan. Di sini kita juga harus menerima dengan leluasa. Kita harus berani ambil resiko di komplain ini. Kalau di toko saya, sebelum mereka kembali, sebelum mereka pulang, saya kasih saran gini, nanti kalau barangnya cacat atau tidak bisa digunakan, sampai kembalikan aja dulu. Kalau misalkan seperti pelampung, kolam renang, atau udah karet gitu kan, kita tidak tahu apakah barang itu benar-benar bocor atau tidak. Karena kalaupun bocor itu pasti tidak terlihat lah apakah itu bisa atau enggak, apalagi kolam renang ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya udah kasih saran ke pelanggan gini, Bu, Bapak, nanti kalau sampai rumah sampean pompa itu sampean videokan ya, takutnya kalau ada cacat nanti bisa dikembalikan. Nah, itu adalah poin tersendiri tentang pelayanan kualitas barang kita. Tapi kualitas barang itu memang sebuah resiko jualan mainan anak-anak ini, teman. Memang sudah menjadi resiko. Karena apa? Banyak sekali barang-barang saya pun banyak yang tidak berfungsi, rusak ketika dicoba, nggak bisa, ketika sampai rumah bocor, sampai rumah nggak keluar suaranya atau gimana, banyak lah yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya lebih memilih lebih mengedepankan tentang pelayanan daripada saya harus kehilangan pelanggan. Karena apa? Kalau ada barang yang rusak, cacat, itu kita masih bisa memutar modal kita, walaupun kita tidak bisa komplain ke tempat grosiran kita. Paling tidak kita walaupun rugi dikit gak masalah, yang penting jangan sampai kita kehilangan pelanggan. Jadi istilahnya itu kalau masalah resiko itu kita insya Allah kita bisa memutar kembali dengan modal itu sendiri. Oke, sampai sini ya teman-teman, itu berbagi tips saya tentang masalah bagaimana caranya supaya pelanggan kita banyak, toko kita ramai, banyak pengunjungnya gitu, pasti kita seneng lah ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.